Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsadat Hidayat dengan NPM 2408260017 di blog Basic System Organ 2. Di sini, sebagai tugas remedial saya mengangkat topik yang berjudul Fisiologi Penglihatan. Baik, kita masuk ke materinya. Yang pertama, itu ada proses awal ya. Proses awalnya yaitu penangkapan dan pemfokusan cahaya. Penglihatan dimulai saat cahaya dari lingkungan luar itu memasuki mata melalui struktur berikut. Yang pertama, itu ada kornea. Merupakan lapisan paling depan dan bening pada bola mata. Memiliki indeks bias tinggi dan bertugas membelokkan atau refraksi cahaya agar bisa difokuskan ke retina, menyumbang sekitar 70% dari kekuatan pembiasan total mata. B. Aqueous humor. Aqueous humor adalah cairan bening di ruang anterior antara kornea dan lensa. Berfungsi menjaga tekanan intraokular dan menyediakan nutrisi untuk kornea dan juga lensa. C. Ada pupil dan iris. Iris itu mengatur besar kecilnya pupil, yaitu lubang tempat masuknya cahaya. Berfungsi untuk merespon cahaya dengan refleks pupil atau miosis saat terang dan midriasis saat gelap, yang dikontrol oleh sistem saraf otonom. Yang D itu ada lensa atau lens kristalina, bersifat elastis dan dapat mengubah bentuk melalui proses akomodasi, yakni perubahan kelengkungan lensa untuk memfokuskan objek jauh ataupun objek dekat. Proses ini diatur oleh otot siliaris dan ligamen suspensorium atau zonula zini. Yang E itu ada vitreous humor. Vitreous humor itu apa sih? Vitreous humor adalah cairan seperti gel yang mengisi ruang antara lensa dan retina. Fungsinya untuk membantu mempertahankan bentuk bola mata dan menyalurkan cahaya langsung ke retina. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada retina dan fotoreseptor. Yang A, struktur retina. Retina itu terdiri dari beberapa lapisan sel, terutama sel fotoreseptor, sel bipolar, dan juga sel ganglion. Di tengah retina terdapat makula dan tepat di pusatnya ada fovea centralis, tempat konsentrasi sel kerucut tertinggi dan titik penglihatan paling tajam. B. Sel fotoreseptor. Ya. Yang pertama itu ada sel batang atau rods. Sekitar 120 juta sel dan juga sangat sensitif terhadap cahaya rendah, berfungsi untuk penglihatan malam atau skotopik. Tidak mendeteksi warna. Yang kedua, itu ada sel kerucut atau cones. Sekitar 6 juta sel aktif dalam cahaya terang, berfungsi untuk penglihatan siang atau fotopik dan persepsi warna. Ada 3 jenis. Sensitif terhadap panjang gelombang sensitif terhadap panjang gelombang merah, hijau, dan biru atau RGB. Nah, yang ketiga, itu ada transduksi cahaya. Transduksi cahaya menjadi sinyal listrik. Nah, yang A, itu ada fotopigmen atau rhodopsin pada batang dan iodopsin pada kerucut. Merupakan protein yang mengandung retinal atau turunan vitamin A. Saat cahaya mengenai fotopigmen, terjadi isomeriasis retinal cis retinal trans. Yang B itu ada transduksi sinyal. Yang pertama, dalam keadaan gelap, konsentrasi cGMP tinggi sehingga kadar natrium terbuka dan akhirnya sel fotoreseptor mengalami depolarisasi glutamat dilepaskan. Yang kedua, saat cahaya datang, rhodopsin diaktifkan, aktivasi transdusin, lalu fosfodiesterase, lalu menurunkan cGMP, selanjutnya kanal natrium tertutup.
Selanjutnya, sel mengalami hiperpolarisasi. Selanjutnya, pelepasan glutamat berkurang. Yang C, itu pentingnya perubahan glutamat. Glutamat akan diteruskan dan diproses berbeda oleh sel bipolar, tergantung apakah mereka bersifat on atau aktif saat cahaya, atau off, aktif saat gelap. Informasi ini akan dikompilasi oleh sel ganglion, yang aksonnya membentuk nervus opticus. Selanjutnya yang keempat, itu ada jalur penglihatan ke otak. Sinyal dari retina dikirim ke otak melalui jalur berikut. Yang pertama, sel fotoreseptor menuju ke sel bipolar, menuju ke sel ganglion. Yang kedua, itu ada akson sel ganglion membentuk saraf optik, yaitu nervus opticus. Yang ketiga, itu di chiasma opticum, serabut dari nasal retina menyilang ke sisi otak yang berlawanan. Serabut dari temporal retina tetap di sisi yang sama. Yang keempat, sinyal melanjut ke corpus geniculatum lateral atau CGL di thalamus. Yang kelima, dari CGL, sinyal dibawa oleh radiatio optica ke korteks visual primer atau V1 di lobus occipital otak. Nah, yang kelima, itu ada interpretasi dan persepsi visual di otak. Korteks visual primer atau V1 menerima input mentah, garis, sudut, tepi, merupakan pusat awal pemrosesan visual. B. Area asosiasi visual V2, V3, V4, V5 atau MT memiliki fungsi spesifik. V2 itu pengenalan pola dasar. V3 itu analisis bentuk objek. V4 itu persepsi warna. V5 itu area MT atau mendeteksi gerakan. Nah, yang C itu ada integrasi visual. Informasi visual diintegrasikan dengan memori perhatian dan persepsi ruang di lobus parietal dan temporal untuk menghasilkan penglihatan sadar yang kompleks seperti pengenalan wajah, objek, dan arah gerakan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Ini dia referensi yang saya ambil dari jurnal. Mungkin cukup sekian. Jika ada kesalahan kata ataupun materi yang saya jelaskan kurang dapat dipahami teman-teman sekalian, saya mohon maaf. Mungkin itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.